Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pengamatan peristiwa di masyarakat tentang dampak pencemaran udara yang mengganggu sistem pernafasan. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat melakukan pengamatan atau kajian peristiwa di masyarakat tentang dampak pencemaran udara dan kebiasaan merokok terhadap kesehatan tubuh, terutama sistem pernafasan. Kalian tahu kan apa saja pencemaran udara di sekitar kalian? Dan kebiasaan merokok terhadap kesehatan tubuh termasuk sistem pernafasan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pertama, pembakaran hutan. Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap dari pembakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ispa dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Penyakit ispa yang biasa disebut dengan infeksi saluran pernafasan akut. Kedua, asap kendaraan. Alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sehari-hari. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Namun, kendaraan bermotor menghasilkan zat yang dapat berbahaya jika kita terlalu banyak menghirupnya. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, partikulat, ozon, timbel, dan sulfur dioksida. Zat-zat tersebut dapat memacu beberapa masalah kesehatan, antara lain kanker paru-paru, masalah pernafasan seperti asma, emfisema, dan bronkitis kronis, penyakit otak, dan saraf seperti demensia dan stroke. Cacat lahir bagi bayi dalam kandungan, kerusakan sistem peredaran darah, aritmia, dan serangan jantung, resiko leukemia pada anak, serta penurunan daya tahan tubuh. Jadi, saat berkendara atau di kawasan yang penuh kendaraan bermotor, usahakan pakai masker ya. Ketiga, asap rokok. Kita semua tahu kan apa itu rokok, dan banyak juga yang bilang kebiasaan merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Sebenarnya, bagaimana sih rokok mempengaruhi badan dan kesehatan kita? Sebelumnya, kita akan membahas komponen yang terkandung di dalam merokok. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Di mana nikotin alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan mereka yang berniat berhenti merokok tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Dan terdapat lebih dari 60 bahan kimia, di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang terkandung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yaitu adalah tar yang dapat mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin
lebih mudah dari oksigen, dan akibatnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, apa salahnya oksigen digantikan karbon monoksida? Karena karbon dioksida membuat darah semakin kental, dan aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen. Organ-organ seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat suatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik asid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke. Keempat, asap pabrik. Secara garis besar oleh dua jenis polutan, yaitu polutan partikulat yang muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas seperti CO dari pembakaran tidak sempurna, SO2 dari bahan bakar yang mengandung sulfur, NOx dari bahan bakar yang dibakar dengan oksigen udara. Asap pabrik menjadi salah satu sumber pencemaran udara yang sering terjadi, terutama di daerah sekitar industri pabrik. Asap hasil dari pengolahan produk di pabrik dikeluarkan dalam jumlah dan kuantitas yang banyak, melalui cerobong asap yang sangat besar dan langsung ke udara. Kondisi ini membuat asap pabrik menjadi penyumbang terbesar gas karbon di udara yang mengganggu lingkungan sekitar. Dampak polusi udara atau pencemaran udara terhadap kesehatan manusia dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, dikarenakan kualitas udara yang tidak baik. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia, sehingga membahayakan kesehatan. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.